Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kekerasan fisik dan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia sangatlah tinggi. Menurut data Kementerian Sosial, sepanjang tahun 2022 sebanyak 8.259 kasus kekerasan yang melibatkan anak. Lalu 3.555 kasus terkait dengan kategori anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga 1.433 kasus kategori anak korban kejahatan seksual. Bahkan tidak sedikit pula mereka dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup. Apabila terjadi eksploitasi anak oleh siapapun, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Eksploitasi terhadap anak oleh orang tua mencerminkan sifat yang diskriminatif atau perbuatan yang sewenang-wenang orang tua terhadap anak yang memaksa anak untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Merebaknya pengemis anak dan anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang cukup kompleks. Menjadi pengemis anak dan anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka harus berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Ya, langsung saja kita terjun ke lapangan, ke kondisi yang sebenarnya, kita melihat langsung bagaimana nih yang sebenarnya. Oh ya, bagi sobat bergaya yang belum mengklik tombol subscribe, tolong klik tombol subscribe di bawah ini. Nanti kedepannya insya Allah akan ada konten-konten menarik berikutnya yang akan kami tayangkan. Oke? Dengan siapa namanya? Pak Mulyadi. Bapak Mulyadi. Oh, Bapak Mulyadi. Bapak Mulyadi dari mana? Cisaat. Cisaat. Dari Cisaat ke sini tuh jadi bekerja. Kerja. Ya, kerja. Nafkah buat sehari-hari. Buat sehari-hari cari nafkah. Berarti ini anak Bapak? Ya. Siapa namanya? Ega Julia Salsa. Ega Julia Salsa. Ini udah berapa lama Bapak menekuni pekerjaan ini? Hampir 4 tahun. Udah 4 tahun, lumayan ya. Di tahun berapa tuh kira-kira 4 tahun tuh? Dari tahun 2018. Ini sampai sekarang ya. Kalau gitu berarti mungkin nggak ada pekerjaan lain lagi gitu selain seperti ini ya. Kalau boleh tahu, Bapak membawa anak, kenapa bawa anak? Kalau lagi sekarang aja lagi pengen ikut, kan biasanya sama neneknya. Oh, biasa sama neneknya ya. Jadi biar ya. Itu pengen ikut, nggak tiap hari ikut ya. Nggak tiap hari ikut ya, baru sekarang ini ikut ya. Iya sih. Tapi kalau untuk kesejahteraannya atau untuk biayanya itu bisa diatasi atau bagaimana? Masalah untuk nafkah untuk anaknya bagaimana? Kadang-kadang bisa ada lah target ada. Kadang-kadang nggak kecukupan. Kadang-kadang nggak tercukupi ya. Oh iya. Tapi kalau untuk anaknya ini sekarang disekolahkan atau bagaimana? Atau belum sekolah? Bentar lagi mau masuk TK. Ini nih, kita kan ingin membuat perda perlindungan anak. Nah, ini kira-kira fasilitas apa yang dibutuhkan untuk anak menurut Bapak, menurut pandangan Bapak bagaimana nih? Fasilitas apa yang diperlukan untuk anak dari pemerintah kota? Anak pengen
sekolah sekarang rencananya pengen sekolah lancar ke depannya. lancar ke depannya, Jadi bisa lebih baik lah dari orang tuanya. lebih baik dari orang tuanya ya, terpenuhi semuanya ya gitu. Insya Allah. Oh insya Allah. Ya mudah-mudahan lah ke depannya bisa Bisa lebih baik lagi ya, insya Allah. Ya mudah-mudahan kita tidak, agar anak-anak bisa kita penuhi segala kebutuhannya ya Pak ya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya saya juga terima kasih ini udah diizinkan untuk wawancara ya. Ya mudah-mudahan inilah bisa menjadi lebih baik bagi kita semua. Semoga Bapak dan anak Bapak sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak, punten ada sedikit rezeki. Nah, apa ini? Makasih, Om, Enggak, ya. ngasih berapa? Ya. Semoga berkah, Siap. semoga berkah buat Siap. bapaknya, panjang umurnya, Siap. sehat selalu. Amin, amin. Hatur nuhun. Amin. Adek, adek. Ya dipanggil. Adek. Ya, adek ya. Sehat selalu ya, adek ya. Iya. Siap, Pak. Hatur Ya, nuhun ya. makasih ya. Sama-sama. Ya, sobat bergaya, kita masih mencari target untuk diwawancarai, ya untuk menjadi evaluasi kita juga ke depannya bagaimana untuk merancang perda ini. Perlu kita ketahui juga dari segi sosiologisnya bagaimana. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk segera target kita. Oke. Ya Bu, Assalamualaikum. Maaf, dengan Ibu siapa ini? Ya? Mutia. Bu Mutia ya. Kalau Bu Mutia asalnya dari mana? Dari Sukabumi asli Bayangkara. Sukabumi asli Bayangkara. Oh ya. Jadi pekerjaan ini sehari-hari apa aja nih? Ngebadut gitu. Di lampu merah ada sih nggak kemana-mana. Ya? Ngebadut di lampu merah nggak kemana-mana. Ngebadut di lampu merah nggak kemana-mana. Ya. Kalau berdua. Ini namanya motoran, saya mobilan. Oh, jadi bawa anak. Ini anak? Bukan, jadi udah diangkat anak. Mamanya Oh. ke saya udah percaya kalau ada apa-apa kan sama saya juga. Mamanya nitipin. Ya. Siapa namanya ini ada ini? Apa? Yuna Yuni. Yuna. Ini Yuna, ini Yuni. Dua ya? Ya. Dua berarti dititipinnya dua orang langsung. Ya. Dua anak langsung. Ya. Oh ya, berarti pekerjaan sehari-hari ya ini ya di sini ya, daerah sini ya. Nah ini kan memang kita di sini insya Allah ingin membuat perda masalah perlindungan anak. Jadi memang masalah anak itu sedang menjadi konsen kita di parlemen, khususnya di kota Sukabumi. Nah menurut Ibu kebutuhan apa nih kira-kira yang diperlukan oleh anak, fasilitas apa nih? Kali buat sekolah ya, sekolah juga sih. Sekolah terus lancar, pulang sekolah langsung hamil. Intinya kebutuhan apa nih yang diharapkan oleh Ibu kepada pemerintah agar membantu tumbuh kembang anak Ibu? Buat anak. Iya, yang diharapkan Ibu ke pemerintah. Apa? Apa ya? Mungkin pendidikannya, Oh, iya, kesehatannya. pendidikan, kesehatannya gitu. Kalau bersama Apa? Udah. Jadi ini udah berapa lama kira-kira berjalan? udah lama. Udah lama ya? Berapa kira-kira berapa tahun? Saya mah 3 tahun sih. 3 tahun ya? Oh, 4 tahun. 4 tahun. Oh gitu. Nah, Jadi waktu masih kecil di sini waktu masih kecrek, sekarang udah makin gitar. oh Rasanya di sini juga sama kakaknya ada satu lagi yang itu sama saya bertiga. Cuman kakaknya udah beranjak Susah. dewasa, jadi agak susah diatur. Hei,
Dari dulu ya, waktu kecil juga dibawa diajak-ajak juga. Oh gitu, memang kita harus yang begini tuh nanti insya Allah jadi konsen pemerintah. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada yang membawa anak kalau kemana-mana, karena memang ya ini kan apa namanya sebutnya kayak ya eksploitasi atau apa. Jangan sampai. Kita pun ingin menanyakan, mungkin ada keluh kesahnya bagaimana ibu bisa membawa anak-anak, mungkin ada alasannya kan begitu. Tapi nanti ke depan pun ini akan menjadi analisa kita buat ke depannya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini, permasalahan di Kota Sukabumi khususnya mengenai anak. Gitu. Ya kadang suka kasihan itu. Kasihan kenapa? Nah, kan kalau hujanan suka sambil ngamen, hujanan kemana juga sampai sakit. Ya. Udah ngamen lagi, kenapa itu bukan istirahat dulu kan buat sekolah besok, katanya buat apa gitu. Ya, terus ada ini nggak dari ibu, mungkin ada masukan buat pemerintah khususnya pemerintah kota, bagi apa untuk masukan ibu ada nggak nih? Harus bagaimana misalnya pemerintah kota masukannya? Kalau bisa mah Gimana? ya anak-anak sih kalau masalah sekolah pengen bukunya digratisin. Buku digratisin. Ya LKS juga ya. Ya. Katanya kan gratis semua, tapi LKS kan bayar paket. Kadang ada buku paketnya yang mahal, itu satunya sampai 80. Ya. Kalau bisa mah digratisin. Gratisin. Ya. Oke, ini aja kalau mungkin ada apa-apa nih. Saya kebetulan buka markas aspirasi di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 75 di Kelurahan Benteng, Kecamatan Wardoyong di sini, Bu ya. Itu ada markas aspirasi Galuh. Pada apa bisa ke sana, dan saya pun insya Allah nanti akan launching juga nih tentang masalah apa namanya aspirasi online. Aspirasi online itu bisa dibuka juga nanti aspirasi online dari apa aspirasi online Galuh Nova Munawar bisa dibuka. Jadi gampang kalau ada masalah aspirasi bisa disampaikan melalui aspirasi online. Jadi nggak usah capek-capek lagi gimana. Tapi kalau mau silaturahmi langsung, bicara langsung sama saya untuk ya untuk mendengarkan keluh kesah ibu atau untuk menyelesaikan masalah ibu, menjadi solusi atau memberikan solusi untuk ibu, bisa datang ke Jalan Arif Rahman Hakim nomor 75 di markas aspirasi Galuh. Gitu. Itu aja Bu ya. Terima kasih. Pokoknya semoga ibu dan anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan maupun lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, oh ya, ini ada sedikit. Ini. Sedikit ini rezeki ya. Oh ya, ini ya. Sehat selalu. Amin, 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 amin. Turun. Ya, ya. Maaf nih sebelumnya, ini dengan Ibu siapa? Saya Delvi. Bu siapa? Delvi. Delvi dari mana? Saya guru di TK Darul Taqwa. Tetap. Untuk Kota Sukabumi. Dari domisilinya Di Kota Sukabumi. di Kota Sukabumi. Kalau untuk anaknya siapa namanya anaknya? Azahra. Azahra. Oh ya. Gini Bu, jadi intinya saya ingin membuat perda perlindungan anak. Mengenai perda perlindungan anak itu sendiri, kira-kira setuju atau tidak? Insya Allah setuju kalau itu memang untuk kepentingan anak. Untuk kepentingan anak. Ya. Terus setuju intinya ya. Terus mengenai ini nih, fasilitas. Kira-kira fasilitas apa yang dibutuhkan oleh anak nih menurut pandangan Ibu? Kalau fasilitas ya pasti pendidikan, kesehatan, hukum juga. Apalagi kalau sekarang kan hukum terhadap anak kan masih kadang ada yang berbeda, tapi kan Berbeda. kenakalan anak atau misalnya seperti itu juga kan harus diperhatikan. Ya. Lebih optimal lagi. Optimal lagi.
mengenai eksploitasi anak nih, kan ada banyak sekarang eksploitasi anak. Itu menurut pandangan Ibu bagaimana nih? Ada eksploitasi anak nih, harus dibagaimanakan menurut Ibu? Eksploitasi anak itu kan pemikirannya bagi orang tua kan pasti berbeda-beda ya. Iya. Kalau menurut mereka mungkin kalau yang sedang kebutuhan tentang keuangan pasti mereka ingin dibantu. Tapi kalau misalnya hanya untuk keuntungan diri sendiri saja, Iya. sepertinya itu juga harus dibicarakan langsung sama anaknya. Benar. Khawatirnya kalau misalnya anaknya sudah lelah atau misalnya anaknya sudah jenuh gitu, baru termasuk eksploitasi. Eksploitasi Ya, anak. kalau sekarang kan apalagi sekarang banyak YouTube anak ya yang Ya, lebih edukasi ya. Kalau misalnya edukasinya anaknya mau diajak kerjasama, Ya. terus oke, nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya anaknya sudah kan ada yang harus tiap jam gitu ya, Ya. jadi harus ada kerjasama dulu. Harus ada kerjasama dulu Tapi ya. kalau misalnya terlalu berlebihan, saya tidak setuju sih. Jadi harus ada intinya diskusi lah sama anak. Ya. Jadi intinya mah ada perda ini setuju ya. Untuk fasilitasnya pun mungkin ya tadi itu pendidikan kesehatan itu yang terpenting ya. Selain memang kita bikin seperti khusus untuk fasilitas khusus anak seperti tempat bermain dan lain-lain itu juga penting gitu untuk edukasi juga tadi ya, termasuk edukasi. Ya, lalu nih ada nggak nih kira-kira nih masukan untuk pemerintah mengenai ini, ada nggak dari Ibu? Apa aja masukannya gitu ya? Kalau masukan mungkin tempat bermain anak ya, kalau Iya. untuk sekarang, apalagi sekarang kan anak sudah mulai mengenal gadget ya. Gadget. Nah, apalagi sekarang online gitu ya. Jadi sekarang udah mulai anak lebih cenderung di rumah dengan gadgetnya dan Asik dengan gamenya gadgetnya. gitu. Alhamdulillah sih kalau di sekolah ini kan lapang mereka sudah ada permainan gitu ya. Cuman kalau dilihat dari daerah juga per kecamatan ada lapangan-lapangan itulah Ya. gitu. Tapi kalau alangkah baiknya kalau misalnya ada edukasi yang langsung terjun Benar, kayak puskesmas atau misalnya Puskesmas. ada posyandu ya, Posyandu. nah, gitu posyandu tapi ke arah remaja. Kalau arah remaja remajanya. ya, kalau balita kan itu kan posyandu. Sekarang saya dengar juga kan ada ini yang ke remaja. Ya. Nah, mudah-mudahan lah bisa Bisa ini, realisasikan. gitu ya. Apalagi remaja kan sudah mulai mencari jati diri kalau udah ada komunitas atau misalnya tempatnya untuk dia bertanya. Kan ke orang tua mereka kadang segan ya kalau Segan. remaja. Ya. Betul kan gitu. Kalau segini kan masih bisa diajak ngobrol. kalau Bijak remaja, ngobrol ya. masih anak-anak mah masih bisa dikasih arahan-arahan yang baik ya. Nah ini satu lagi nih. Jadi untuk fasilitas penunjang nih untuk di sini di Kota Sukabumi khususnya itu sudah menurut Ibu sudah mumpuni atau perlu ditingkatkan lagi? Sepertinya perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan lagi ya dengan tadi poin-poinnya sudah Ibu jabarkan tadi ya. Ya insya Allah lah semoga nanti kedepannya bisa lancar, perda ini bisa efektif berjalan dengan lancar dan semestinya insya Allah. Mungkin cukup sekian dulu Ibu ya. Aduh, terima kasih nih atas waktunya. Ya pokoknya semoga Ibu dan anak Ibu selalu diberi lindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Makasih banyak Ibu ya, Adek ya. Jadi kesimpulannya sudah jelas pada saat saya terjun ke lapangan langsung melihat keluh kesah masyarakat mengenai pelindungan anak ini sebenarnya sudah diatur oleh negara sebagaimana Undang-Undang Dasar telah menyebutkan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Begitu juga pada pasal 22B ayat 2 hal yang sama dikatakan seperti itu. Jadi sudah jelas di sini kita harus menjaga tumbuh kembang anak untuk menjadi lebih baik lagi. Dan pada saat saya bertemu masyarakat kemarin ada beberapa kesimpulan yang saya ambil yang diperlukan ya intinya rata-rata masyarakat menginginkan diperhatikannya pendidikan, kesehatan, dan fasilitas anak. Nah, anak ini memang seperti kita ya, punya hak-hak yang harus dilindungi. Ya, seperti dikasih fasilitas
bermain anak, dan yang lainnya. Yang pasti kita harus selalu memperhatikan tumbuh kembang, dan kita perhatikan juga untuk masa depan anak menjadi lebih baik. Salam, segitu saja dari saya. Dan oh ya, jangan lupa bagi yang belum pencet tombol subscribe. Sekarang saya tunggu pencet tombol subscribe. Oke, sobat bergaya, segitu dulu. Pantengin terus channel saya. Insya Allah nanti kedepannya saya akan menyajikan konten-konten yang inovatif, menarik lainnya. Oke, siap. Salam bergaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.